Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Alhamdulillah sehat, Kak. Alhamdulillah sehat. Yang masih malu-malu untuk bicara nanti dilatih ya. Apalagi ketika disapa oleh si pewawancara, wajahnya harus ceria, wajahnya harus penuh dengan senyuman gitu ya. Senyuman terbaik gimana, Mas Agus? Menurut kamu senyuman paling bagus gimana? Masih makan. Oh, Mas Agus diam aja. Senyuman yang terbagus, yang ikhlas pertama ya. Yang kedua, ya bibir kanan kirinya seimbang ya. Jangan yang satu senti, yang satu lagi 2 senti. Nah itu kayak Azam tuh. Gimana Azam? Oke. Baik. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Pada siang hari ini kita berkumpul para calon siswa SMP Lab School ya. Masya Allah, calon siswa SMP Lab School. Baik itu Lab School di Kebayoran, Lab School Rawamangun, Lab School mana lagi? Cibubur, atau Lab School Cirende ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan besok ketika wawancara adik-adik semua dimudahkan, dan pada tanggal 17 Desember nanti diumumkan sebagai ya salah satu dari siswa SMP Lab School di tempat adik-adik mendaftar. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik sekalian, ini perjuangan ya, karena langkah untuk menuju SMP Lab School lewat jalur PPSBB ya, penjaringan siswa berprestasi. Langkah selanjutnya adalah wawancara. Kalau tahun lalu itu wawancaranya dikasih spare 1 bulan. Enak ya, 1 bulan. Kalau jalur tes udah wawancara nggak? Kalau jalur tulis nanti nggak ada wawancara gitu. Tapi berat jalur tulis ya, soalnya juga berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, mudah-mudahan adik-adik semua yang di sini lulus semua tanpa tes. Amin. Amin ya. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik sekalian, izinkan perkenalkan nama kakak Kak Najib ya, dari Bintang Pelajar Rawamangun. Nah, hari ini kita akan sharing informasi dulu nih tentang pelatihan wawancaranya. Apa sih yang perlu diperhatikan dalam wawancara, mesti seperti apa sih gitu, agar nanti kalian juga berhasil di tes wawancara dengan Lab School besok kalau nggak salah ya. Besok ya, tanggal 11. Jadi hanya jelang 1 hari saja. Tapi insya Allah dengan 1 hari ini bisa kita optimalkan. Nah, adik-adik sekalian, kakak izin share dulu materinya ya. Terlihat adik-adik? Sudah terlihat, Kak. Oke, terlihat ya. Nah, adik-adik sekalian, hari ini kita akan pelatihan teknik wawancara untuk siswa kelas 6 SD, jalur PPSBB Lab School ya, tahun pelajaran 2021-2022. Nah, insya Allah pelatihan ini sebenarnya kedua kalinya. Tahun lalu juga kita adakan buat kakak kelas kalian yang sudah masuk saat ini di SMP Lab School. Dari yang mengikuti pelatihan, yang memang lolos berkas PPSBB, alhamdulillahnya seluruhnya diterima. Seluruhnya diterima di SMP Lab School tujuan mereka. Jadi kalau kalian betul-betul mengikuti apa yang disampaikan oleh kami pada saat pelatihan ini, dan nanti tes prakteknya juga diuji cobakan, kalian betul-betul bisa menerapkan, insya Allah akan dimudahkan diterima di SMP Lab School ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, adik-adik sekalian, agenda kita ada berapa poin ya. Pertama pendahuluan, yang kedua nanti kita akan share tentang teknik komunikasi ya, teknik komunikasi. Yang ketiga
bagaimana membaca gestur. Gestur tuh gerak tubuh ya, lawan bicara ya. Jadi jangan nanti pas saat wawancara ya, sangat diperhatikan sekali gestur tubuh ya, dan kita menjadi orang ya yang diwawancarai menjadi orang yang dibaca gesturnya oleh si pewawancara. Jadi betul-betul hati-hati menggerakkan gestur tubuh. Kadang-kadang nggak sengaja gitu ya. Wajahnya udah terlihat capek, lelah gitu, tapi dipaksa tersenyum. Nah, tersenyum itu nanti akan terlihat, dan juga mungkin kalimat-kalimat yang terucap bisa semangat ya, dia teriak, cuma nggak ada intonasi semangat di dalam dirinya atau gerakan-gerakan semangat. Nah, itu bisa terbaca ya, bisa terbaca oleh si pewawancara. Jadi hati-hati. Kemudian yang keempat, memberikan jawaban terbaik. Nanti akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bocoran. Wih, asik kan deh ya? Mau wawancara udah tahu yang mau ditanyain apa. Enak nggak? Enak gitu ya. Jadi dipersiapkan ya. Pertanyaannya nanti itu kira-kira berapa? Kenapa, Dek? Pertanyaannya nanti kira-kira berapa? Nanti kita bahas ya. Di slide-slide-nya nanti kita bahas. Ya, pertanyaan apa aja sih, Kak? Nanti yang akan dipraktikkan sore hari ada pertanyaan yang akan ditanyakan saat wawancara di Lab School, insya Allah. Mudah-mudahan nggak ada perubahan pertanyaannya ya. Dan yang kelima adalah penutup ya. Yang kelima adalah penutup. Oke, kita masuk ke pendahuluan. Adanya PPSBB Lab School, adik-adik semua, ini memberikan kemudahan kepada calon siswa ya, adik-adik semua nih, untuk melanjutkan pendidikan di SMP Lab School. Yang kedua, memberikan penghargaan kepada siswa SD yang memiliki kemampuan berprestasi akademik ya, serta memiliki motivasi atau potensi untuk berprestasi dan memiliki prestasi atau bakat di berbagai bidang untuk melanjutkan pendidikannya di SMP Lab School tanpa melalui tes tertulis. Yang berikutnya, kelulusan seleksi berkas prestasi untuk siswa SD dilanjutkan dengan tes wawancara untuk menguatkan dan menelusuri motivasi dan prestasi calon siswa. Jadi yang mau dikuatkan apanya? Motivasi dan penelusuran prestasi. Maka pada saat wawancara nanti, munculkanlah gestur motivasi gitu ya, semangat gitu, intonasi jelas gitu ya. Nanti kita pelajari. Jangan kelihatan lemes gitu ya. Siapa nama kamu? Nama aku Hasan. Udah pasti nggak diterima itu. Gitu ya, nggak ada aura semangat, nggak ada aura motivasi gitu ya. Walaupun dia bilang aku ini juara olimpiade, udah itu kurang memberikan kekuatan nih, daya tarik untuk si pewawancara menerima kita sebagai salah satu siswa SMP Lab School, gitu ya. Yang keempat, kuota yang diterima lewat jalur PPSBB tahun ini maksimal 40% deh, jadi banyak sebetulnya yang diterima. Maksimal 40% dari jumlah total kursi yang tersedia ya dari masing-masing lab school. Kira-kira sekitar 250-an. Jadi memungkinkan untuk adik-adik semua ini diterima. Karena kalau urusan prestasi ya, adik-adik sudah bagus karena sudah lolos berkas. Gitu. Tinggal lab school akan menelusuri betul nggak sih anak ini prestasinya itu bisa melejit ketika masuk ke lab school. Maka buktikan ketika wawancara, motivasinya dimunculkan, ya. Terus keinginan berprestasi di lab school juga dimunculkan. Sehingga si pewawancara pun nggak ragu untuk mengambil adik-adik semua untuk belajar atau menjadi siswa di SMP Lab School. Nah, ini kira-kira tujuan kita nih adik-adik. Yang pertama, adik-adik termotivasi ya untuk membulatkan tekad berprestasi di SMP Lab School. Terus kemudian memahami teknik wawancara yang efektif dan menguasai lawan bicara dengan sikap tenang. Ya, kemudian memahami gestur pribadi dan lawan bicara sebagai alat untuk menyampaikan pesan secara nonverbal atau tanpa kata-kata. Jadi nanti adik-adik akan mempelajari ya posisi tubuh bagaimana, kemudian nada bicara seperti apa begitu. Nanti pertanyaannya juga mesti dipahami gitu ya.
Ada pertanyaan terbuka, ada pertanyaan tertutup, dan lain sebagainya. Kemudian ada keempat, memahami teknik menjawab pertanyaan lawan bicara dengan lugas, dengan jelas gitu ya, nggak muter-muter gitu ya. Yang ditanyanya apa, ya, maka jawablah pertanyaan itu. Jangan muter-muter gitu ya, padat dan kontekstual sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh si pewawancara. Yang kelima, dapat mengontrol tingkat percaya diri dengan menampilkan wajah yang ramah, senyum simpul dan santun. Ya, jadi jangan cemberut. Ya, jangan cemberut, senyum gitu. Ya, terima kasih. Misalkan ketika ada yang si pewawancara bertanya, nama kamu siapa, Dek? Perkenalkan, nama saya Hasan, misalkan gitu. Masya Allah ya. Atau ketika ada pertanyaan berikutnya, bagaimana menurut kamu tentang lab school? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ada apresiasi kepada orang yang bertanya. Nah, itu penting juga ya, nanti kita pelajari. Tapi juga jangan over confident sekali gitu ya, sampai akhirnya si pewawancara berpikir ini anak terlalu high banget nih, terlalu tinggi banget gitu ya. Nah, itu kita jaga ya, tampilannya tetap ramah, senyum ya, terus santun. Nah, adik-adik sekalian, kita perlu mengenal yang pertama teknik komunikasi ya. Ya, teknik komunikasi. Ini definisi dulu ya, definisi dulu. Ini karena kita mau berperang lah ibaratnya, persiapan untuk wawancara, maka kontennya kebanyakan tulisan. Sebenarnya kakak biasanya kalau ngisi training tuh ada games dan lain-lain begitu ya. Tapi karena ini padat sekali, kita lebih kepada asupan kepala dulu ya, asupan kepala. Ilmu yang kita dapatin biar nanti adik-adik bisa aplikasikan. Nah, definisi komunikasi adik-adik sekalian sebetulnya aktivitas untuk menyampaikan informasi. Jadi seperti yang Kak Najib lakukan saat ini komunikasi nih, gitu. Walaupun untuk saat ini masih satu arah ya, karena proses pembelajaran. Nah, baik itu berupa pesan, ide, gagasan gitu ya, dari satu pihak ke pihak yang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung gitu ya. Nah, menurut Everett M. Rogers, pengertian komunikasi itu adalah proses pengalihan ide pikiran atau pesan ya dari satu sumber ke satu penerima atau lebih ya, dengan tujuan agar mengubah tingkah laku atau ingin mendapatkan informasi dari tingkah laku. Nanti dibaca tuh sama si pewawancara, oh anak ini ternyata minatnya sangat tinggi kalau mau masuk lab school. Ternyata dia ingin berkomitmen belajar di lab school dengan komitmen belajar seperti ini. Wah, itu cakep banget itu. Nah, itu akan menjadi pertimbangan sekali untuk mereka menerima kita sebagai peserta. Kemudian ya, ini menurut pakar komunikasi yang lain, ada komunikasinya dalam dua bentuk ya. Ada komunikasi antar pribadi kita dengan orang lain ya, person to person, kelompok kecil, ada yang dalam organisasi yang besar gitu ya. Kita lewat saja. Nah, aktivitas komunikasi ada yang bersifat langsung ya. Langsung itu berarti tidak perlu perantara dan lain sebagainya. Jadi langsung via lisan. Nah, nanti wawancara lab school itu adalah aktivitas komunikasi secara langsung. Ya, walaupun dilakukan ada media Zoom atau apalah gitu nanti yang dipakai. Nah, tapi secara komunikasi karena terbuka layar gitu ya. Kemudian terlihat wajah gitu, itu bisa dikatakan secara langsung. Sedangkan yang tidak langsung itu bisa melalui media tertentu ya. Bahasa tubuh, tulisan, telepon, radio, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan adik-adik nanti mau masuk ke wawancara nih. Nah, wawancara itu adalah bentuk komunikasi lisan yang dilakukan secara terstruktur. Maksudnya apa sih Kak terstruktur? Ya, ada tujuannya. Si pewawancara ini ingin mendapatkan informasi ya dari adik-adik semua nih, para peserta yang lolos berkas PPSBB untuk diterima sebagai peserta atau siswa SMP Lab School. Nah, ada tujuan itu, ingin mendapatkan informasi tadi, minatnya
dan kemudian adalah penelusuran motivasi dan penelusuran minatnya seperti apa ya. Kemudian nanti bentuk pertanyaannya adik-adik. Nah, ada bentuk pertanyaan kira-kira ada 2 jenis pertanyaan. Ada pertanyaan yang bersifat terbuka, ada yang bersifat tertutup. Nah, maksudnya apa sih, Kak? Kalau pertanyaan terbuka nanti jawabannya biasanya lebih bebas. Contoh misalkan, apa sih yang kalian ketahui tentang lab school? Nah, kita tes dulu ah. Di sini ada siapa ya? Zaira ada Zaira. Kak Najib ingin bertanya nih. Mana Zaira? Iya, Kak. Ya, Zaira. Apa sih yang Zaira ketahui tentang lab school? Belum tahu ya? Belum. Oke, itu Kak Najib tadi nanyanya pertanyaan terbuka. Karena Zaira boleh jawab apa saja dari yang Zaira ketahui tentang lab school. Tapi kalau pertanyaan tertutup, langsung misalkan gini. Apakah kamu tahu prestasi lab school itu apa aja? Nah, itu langsung ke tujuan tuh. Langsung ke tujuan. Prestasi lab school. Nah, oke gitu ya, bisa dibedakan ya. Tapi nanti pas dalam wawancara nggak perlu khawatir ya untuk menjawab itu. Itu sepengetahuan yang kita pahami saja kita bisa menjawab. Sehingga tidak ada kebingungan nanti. Oke, terima kasih Zaira ya. Insya Allah nanti akan dikasih bocorannya nih, lab school apa sih? Nah, nanti adik-adik bisa jadi bahan bacaan dari slide Kak Najib ini. Kemudian pada pertanyaan terbuka nih ya, narasumber menanggapinya dengan memberikan penjabaran gitu. Jabarannya luas gitu ceritanya loh. Oh, lab school itu banyak ekskulnya loh. Oh, lab school itu berprestasi loh. Oh, lab school itu memang laboratorium sekolah loh seperti namanya dan seterusnya gitu ya. Itu boleh terbuka ya. Sedangkan yang tertutup, jawaban yang diminta biasanya sudah bersifat pasti. Apa sih yang prestasi lab school yang kamu ketahui? Ya, prestasinya pasti tuh. Nggak mungkin ngarang-ngarang gitu ya, nggak mungkin ngarang-ngarang. Nah, ini pertanyaan contoh-contoh pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Kalau pewawancaranya ini adalah misalkan orang lain, misalkan di sini bentuknya, di sini ada contoh ya, majikan, kemudian pertanyaan terbukanya, apa pendapat Anda tentang uang? Nah, kan bebas banget ini. Jawabannya bebas gitu. Tapi kalau yang tertutup, kamu pengen gaji berapa sih? Ya, gitu ya. Ini langsung ke tujuan ya. Bisa bedakan ya adik-adik semua ya. Nah, bos juga begitu. Apa pendapat Anda mengenai kebijakan kita yang baru? Pertanyaan tertutupnya, apakah Anda mempunyai rencana kita yang baru? Lebih spesifik lagi gitu ya. Nah, kalau misalkan dokter, secara umum, bagaimana perasaan Anda gitu ya? Kenapa, Dek? Ada yang mau tanyakan? Nanti ini nggak ditanyain kayak gini kan? Enggak. Nanti pertanyaan lab school di bawahnya. Ini Kak Najib ingin menyampaikan dasar-dasar wawancara ya. Biar adik-adik nanti jawabannya sesuai apa yang diminta. Gitu ya. Kalau pertanyaannya terbuka tadi berarti kan agak luas. Adik-adik sebaik mungkin menjelaskan sepengetahuan adik-adik sedetail mungkin gitu ya. Jadi luas tuh. Aspeknya banyak. Seginya banyak banget yang bisa dibahas. Tapi kalau tertutup, concern pada yang ditanyakan. Misalkan contoh kayak gini nih, concern kan. Berapa gaji yang Anda inginkan? Gaji sebelumnya saya 7 juta, saya pengen gaji ketika saya kerja sini paling tidak sama dengan gaji sebelumnya atau di atas itu. Nah, itu kan langsung tuh. Nggak ngawur gitu ya, nggak bahas yang lain. Ya sebenarnya sih saya mau uang nggak begitu masalah. Itu ngawur tuh. Nggak langsung pada tujuan nih. Kalau misalkan lab school nanti ada yang pertanyaan spesifik. Apa yang ingin kamu berikan kepada lab school kalau kamu diterima di SMP Lab School? Nah, langsung tuh tertutup tuh langsung. Gitu ya. Nah, jangan kamu jawabnya terlalu luas. Ya nanti saya akan berusaha semaksimal mungkin. Nah, itu nggak spesifik. Kamu jawab harus spesifik. Paham ya? Paham ya semuanya? Oke, nanti kita akan praktekkan insya Allah. Berikutnya adalah membaca gestur lawan bicara kita.
Ya, membaca gestur lawan bicara. Nah, poinnya adalah perbaiki gestur pribadimu saat wawancara. Ya, beri salam dengan senyuman ketulusan. Ya, kalau beri salam dengan senyuman ketulusan, kalau senyumnya mau kelihatan, berarti kameranya harus dibuka dulu kan, gitu ya, harus disesuaikan dulu kan, pencahayaannya juga harus disesuaikan, gitu ya. Nanti insya Allah Kak Zaki dan Kakak Bikon di cabang teman-teman semua, teman adik-adik semua akan men-share contoh ya, contoh record wawancara ya kakak kelas kamu sebelumnya gitu. Jadi nanti buat pelajaran di rumah. Nah, beri salam dengan senyum ketulusan ya. Assalamualaikum Ibu gitu. Kalau misalkan sudah dijawab gitu, terus biasanya responnya baik ya yang si wawancara. Oh, waalaikumsalam gitu. Adek silakan gitu. Namanya siapa, Dek? Nah, nanti kayak gitu gitulah. Nah, silakan disambut dengan sangat baik ya. Kemudian sopan dan santun pada semua orang. Ini kalau di banyak orang ya sama wawancara yang lain, tapi karena online ya kita tetap sopan dan santun terutama pada si pewawancara. Terus kemudian menjaga kontak mata pada pewawancara gitu ya. Jangan ketika nanti pas wawancara, nah mata kalian kemana-mana gitu. Iya jadi lab school itu Bu, wah matanya nggak beraturan. Tetap jaga kontak mata kepada si pewawancara gitu ya. Matanya stay gitu ya, stabil gitu ya. Di samping jawabannya sambil menebar senyum gitu ya. Menurut saya Bu, lab school itu sangat sekolah yang sangat begitu luar biasa buat saya, terutama prestasi-prestasi yang diukir oleh lab school gitu ya. Nanti disebutkan prestasinya apa saja. Apa sih Kak prestasinya? Nanti kita bedah ya, nanti kita bedah. Kemudian posisi tangan saat wawancara gitu. Kalau memang perlu diekspresikan, angkat tangan nggak apa-apa, gitu ya. Jadi lab school tuh kalau menurut saya Bu seperti laboratorium sekolah, nah kayak gitu. Nah itu boleh. Nah itu lebih menghidupkan komunikasi antara kita dengan si pewawancara ya. Nah, jangan sampai posisi tangan misalkan sedekat seperti ini, nah, begitu ya. Ini seperti menolak informasi ya. Atau posisi tangan di bawah dagu begitu ya, satu kanan atau bahkan keduanya di kiri gitu ya. Nah, posisikan tegap posisinya. Nah, ini penting untuk perbaiki gestur kita gitu ya. Nanti akan terlihat dari awal pertama kali sebelum pewawancara ini bertanya saja sudah bisa kadang-kadang bisa memberikan kesimpulan anak ini sebetulnya punya motivasi tidak sih gitu. Atau kalaupun punya motivasi karena sudah lolos kan, ya sudah lolos berkas, sudah daftar begitu ya. Apakah anak ini akan bisa menjadi pribadi yang berakhlak baik di lab school gitu, berprestasi tentu saja begitu ya. Atau menerima teman bermain di lab school dan seterusnya. Nah, ini penting nih dari posisi gestur adik-adik semua. Kemudian, nah ini penting sekali ya, ketika misalkan si pewawancara ini menjelaskan sesuatu, maka paling tidak sebagai tanda ya bahwa kita mengerti apa yang disampaikan oleh si pewawancara, kita menganggukkan ya kepala kita sekali atau dua kali ya, kira-kira per 30 detik boleh, per 1 menit boleh begitu ya. Jadi ketika pewawancara itu menjelaskan mekanisme wawancara, ya adik-adik ngangguk gitu ya. Itu tanda bahwa kita menghormati dan memahami apa yang dibicarakan oleh si pewawancara, dan itu si pewawancara akan lebih respect gitu ya. Oh anak ini luar biasa ya gitu ya, sambil manggut-manggut gitu ya. Tapi jangan manggut-manggut terus gitu ya. Ya apalagi pewawancaranya nggak bertanya apa-apa, adik-adik manggut-manggut terus gitu. Jangan juga ya. Nanti dikondisikan saja. Terus postur duduk gitu ya, jangan miring gitu ya, kamera di mana dia di mana gitu ya. Makanya posisinya betul-betul terkondisikan ya.
Kalau bahasa broadcastingnya itu sadar kamera ya, sadar kamera. Jadi posisinya jangan sampai membentur atas posisi kamera begitu ya, atau stabil lah pokoknya. Kemudian perlu adik-adik pahami bahwa si pewawancara itu mereka memperhatikan kita ya, memperhatikan kalian, memperhatikan kamu nih. Waktu diwawancarain, segala gestur yang keluar itu ya, itu diperhatikan sekali gitu ya. Saat menjawab apakah nunduk gitu ya. Jadi menurut saya lab school itu atau kadang-kadang melihat mamanya, bundanya di mana, bundanya bisikin, jangan sampai, hati-hati. Mereka memperhatikan kita. Gitu ya. Karena mereka akan memilih terbaik dari yang terbaik gitu ya. Ya, terbaik dari yang terbaik. Jadi adik-adik sekalian mohon untuk betul-betul memperhatikan gesturnya. Rambutnya yang acak-acakan dirapihin gitu ya. Jadi dari penampilan pun akan terlihat gitu ya. Akan terlihat. Kemudian berikutnya adalah kurangi mengulang gerakan tanpa sadar gitu ya. Mohon maaf, masukkan jari ke lubang hidung gitu ya. Tanpa sadar tuh. Ya, bahaya kan, ngorek gitu ya. Udah dapat dibuang. Nah, ini kadang-kadang tanpa sadar ya, Dek, gitu. Kalau bisa sebisa mungkin mengurangi gerakan yang tidak perlu gitu ya. Itu mengenai gestur. Jadi kita perbaiki ya. Kita perbaiki saat wawancara. Kemudian apalagi berwajah ramah tapi tidak berlebihan. Ya, sering senyum gitu, tapi jangan cengengesan. Jadi kelihatan cengengesan. Cengengesan tuh ketawa mulu gitu. Iya Bu, iya Bu. Nggak gitu ya. Nah, tetap senyum, jaga kewibawaan kita walaupun kita usianya masih anak kecil lah bahasanya begitu ya, belum dewasa. Nggak apa-apa, tapi terlihat tampilan kemandiriannya. Terus sebisa mungkin menghindari menguap gitu. Wah, diwawancara nguap terus gitu ya. Nah ini dikhawatirkan kita nggak siap, dianggap tidak siap. Jadi sebisa mungkin nanti malam gitu istirahat yang cukup, jangan sampai begadang gitu ya. Hindari menguap gitu ya. Tahanlah gitu ya. Ya. Wawancaranya cuma 15 menit ya? Iya, perkiraan begitu. Perkiraan begitu. Tapi bukan pagi kan? Nah, nanti diinformasikan deh di akun kamu tuh. Nanti buka aja di webnya, masuk ke akunnya, nanti ada jadwalnya kapan kamu bagian jam berapa gitu. Dicek ya. Biasa ada informasi-informasi dari lab school. Gitu ya. Oke, baik kita lanjutin ya. Nah, kemudian jangan memainkan benda-benda di atas meja, misalkan bolpen diputer-puter gitu ya. Atau main apalah gitu ya. Jangan. Fokus pada yang dibicarakan atau yang jadi bahan wawancara begitu ya. Jangan mainkan benda-benda di atas meja. Ketak-ketik gitu atau zoomnya dicoret-coret gitu ya. Tapi insya Allah adik-adik semua yang di sini paham itu ya. Kemudian yang terpenting lagi nih, jangan memotong pembicaraan. Jadi ketika si pewawancara lagi menjelaskan, jangan memotong pembicaraan. Atau bahkan ketika misalkan ya, tapi ini mudah-mudahan tidak terjadi, si pewawancara itu kemudian menyampaikan prestasi kamu cuma segini aja, yang nggak ada prestasi yang bisa lebih bagus gitu ya. Terus kemudian dia lagi jelaskan seharusnya begini-gini, terus kamu potong gitu. Oh nggak gitu Bu, jadi prestasi saya, sebisa mungkin dia selesai dulu berbicara, ketika kita diminta untuk berbicara, sampaikan. Begitu ya. Nah, ini kode etik dalam proses wawancara. Nah, adik-adik perlu siapkan itu. Kemudian kenali gestur wajah ya. Ya, bahagia, gembira atau senang, sedih, marah, heran, bingung, takut, menghina, mengejek atau merendahkan, kaget. Nah, mereka yang si pewawancara ini adalah orang-orang yang sudah biasa mewawancarai orang. Jadi mereka akan betul-betul tahu mana wajah yang gembira, senang, ingin masuk sekolah yang bagus begitu ya. Mana yang wajahnya tertekan gitu ya.
atau sedih, atau marah, atau nggak suka dan lain sebagainya, begitu ya. Nanti akan terlihat. Kenapa? Nanti wajah itu, adik-adik semua, akan mengakibatkan isi dari pembicaraan adik-adik, jawaban adik-adik itu, jadi nggak pas nanti, khawatirnya nggak pas, ya. Yang tadinya pembicara tentang motivasi masuk ke lab school, karena hatinya atau gambaran wajahnya sedih, jadi nggak maksimal tersampaikan, begitu ya. Itu kenali gestur wajah. Ya, Ada nggak Kak yang B aja? maksudnya? Yang biasa aja, nggak marah, nggak sedih, nggak senang, yang nggak semuanya. Nah, ada yang kayak gitu, ada. Makanya kan yang diambilnya yang memang dia ekspresif ya, maksudnya dia menampilkan memang motivasinya terlihat dari pancaran wajahnya gitu ya. Makanya kalau ada yang sekarang nih di antara kalian wajahnya lempeng-lempeng aja, tahu lempeng, lurus-lurus aja gitu ya, nggak ada ekspresinya. Ketika wawancara, mohon itu dikeluarkan dulu gitu ya. Iya Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi menurut saya lab school itu adalah sekolah yang nah bla 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 gitulah bahasanya. Jadi orang pun akan menerima dengan enak gitu ya. Nah, kenali gesturnya. Kita wajahnya yang mana nih? Nah, kalau di antara 12 wajah ini ya, kalau misalkan dari kiri ya ke kanan itu kita angkai ya nomor 1 sampai nomor 6, terus nomor 7-nya yang sebelah kiri gitu ya. Ya bawah kiri kemudian sampai ujung 12. Nah, kamu banyak milih nomor berapa nih? Ada yang mau komen? Silakan. Nggak ada Kak, nggak bingung, nggak apa, semuanya biasa aja gitu. Kamu pengen yang mana tuh wajahnya kalau lagi diwawancarai? Yang mendingan lah, mendingan. Kayaknya 6 aja deh Kak, paling asli. Saya yang 5 Kak, yang paling pojok Kak, kanan. Saya yang 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 paling bawah, yang bawah. Aku 5 Kak. Saya Oke. 5, paling gak dibuat-buat Kak. Oke. 7. Ada yang 5, ada yang 7. Kiri kan? Dari kiri kan? Dari kiri, iya. Ada yang 6 nggak? 6? 6 ngeliat apa tuh? Ngeliat contekan ya. Oke, sebisa mungkin jangan nyontek nanti pas diwawancara gitu. Jawaban ini udah tahu dari Kak Najib nih, pertanyaan ini nanti jawaban ini. Ya kalau bisa dipahami ya gitu ya jawabannya, nanti kan kita kasih jawaban di bawah. Gitu ya adik-adik ya. Ya paling nggak di nomor 5 lah ya. Nomor 5 itu inilah apa namanya? Senyumannya sepertinya simetris gitu ya. Ya, mendingan daripada yang lain. Atau kalau nomor 12 gimana nomor 12? Ya, 12 hampir sama dengan nomor 5 ya. Baik adik-adik, itu kenali gestur kita ya. Jadi insya Allah nanti slide ini akan dikirimin ke Bunda ya, biar nanti buat pelajaran di rumah. Oke, baik lanjut. Nah, lanjut ke kenali gestur wajah ya. Ya, jadi perhatikan tema yang dibicarakan sama ya. Jika nada bicara Anda tidak cocok dengan ekspresi wajah Anda, ya, maka Anda dapat menemukan diri Anda di dalam suasana tidak nyaman gitu ya. Jadi bicaranya tentang motivasi tapi nada bicaranya rendah gitu, atau wajahnya turun tapi nadanya ekspresi nadanya tinggi gitu ya. Nah, itu nggak sesuai. Nah, si pewawancara ini akan paham betul psikologis komunikasinya. Jika seseorang menanyakan apa hal yang dapat membuat Anda paling bersemangat dan wajah Anda menjawabnya dengan ekspresi datar, ya, itu tidak dapat menerjemahkan dengan baik gitu. Terus jadi ketika topik yang dibicarakan serius, usahakan pasang ekspresi seperti kita belajar. Ya, ini kalau misalkan offline nih, kalau offline biasanya badan kita maju ke depan, agak condong ke arah depan, seolah-olah kita ingin tahu apa yang dibicarakan. Tapi kalau misalkan online kan nggak perlu juga seperti itu ya. Paling dengan menganggukkan kepala, ya itu sudah cukup untuk merespon dari si pewawancara. Nah, tatapan mata juga penting ya. Melakukan kontak mata dengan pewawancara memberi kesan bahwa kamu dapat dipercaya tuh.
Jadi omongan kita itu seakan-akan atau tergambarkan oleh si pewawancara ini adalah jawabannya jujur dari dalam hati kalian sendiri gitu. Enggak tiba-tiba matanya, ya jadi menurut saya lab school itu sekolah yang bagus gitu ya. Tapi matanya kemana-mana gitu. Nah si pewawancara akan berkesimpulan bahwa anak ini menjawabnya enggak sepenuh hati atau bahkan bukan dari apa yang dirasakan di dalam hatinya gitu tentang tujuan atau motivasi sekolahnya. Nah, untuk senyuman ya, mulut bisa berbohong, tetapi mata tidak bisa. Ya. Mulut bisa berbohong, tetapi mata tidak bisa. Jadi si pewawancara ini kenal sekali mata yang seperti apa yang diajak wawancara. Jagalah kontak mata Anda dengan tidak terlalu sering berkedip, gitu ya. Kak, gatel Kak. Ya, pakai obat mata dulu ya, biar nggak kedap-kedip terus. Kita memang cenderung merasa tidak nyaman melalui kontak mata dengan seseorang terlalu lama. Apalagi anak laki-laki, biasanya kalau kontak mata terlalu lama, dia nggak betah tuh. Tapi usahakan ya, ketika wawancara, tetap eye contact ya. Jadi kontak matanya dijaga. Oke. Oke, mohon di-mute ya yang lagi dibuka. Jangan tatap ya, tetapi cobalah untuk menahan pewawancara menatap Anda untuk 1-2 detik sebelum pergi. Lakukan ini terutama ketika berjabat tangan. Nah, ini kalau offline ya. Tapi kalau online gimana? Ya sudah, biar nanti ya baik Bu, terima kasih atas wawancaranya. Doakan saya Bu ya, biar diterima di SMP Lab School. Wah, itu kesannya nanti luar biasa tuh buat si pewawancara. Ya, gitu ya. Lanjut. Nah, ini kira-kira nih gestur mata nanti terlihat. Ya, sebisa mungkin kita menatap, atau kalau ininya bisa di ujung, di dekat kamera ya, di bawah kamera dikit, biar kita bisa melihat layar juga, dan juga bisa terlihat di kamera. Nah, arah menyerong ke atas artinya membayangkan, menciptakan gambar, begitu ya, dan seterusnya. Arah horizontal kanan, membayangkan atau menciptakan suara, dan lain sebagainya. Nah, nanti silakan adik-adik baca begitu ya. Tapi yang terpenting adalah memperhatikan nih si pewawancara ini bicara dan mata kita tidak tidak terlalu bergerak bebas gitu. Sehingga dianggap tidak menjawab sesuai dengan apa yang dia rasakan di dalam hatinya. Kemudian, nah ini ada pandangan lurus gitu ya. Berarti ada minat berpikir gitu ya. Pandangan ini ada pada anak ya, sedangkan pada orang dewasa menggambarkan kejujuran atau ketulusan. Ini pandangannya lurus. Ketika ditanya, apakah Lab School itu sekolah bagus? Gitu ya. Kalau pandangannya langsung beralih ke sebelah kiri atau sebelah kanan gitu ya. Nah, dia dipertanyakan nanti kejujuran dari jawabannya. Jadi pandangannya nggak bergeming untuk lurus. Bagus Bu, gitu ya. Karena banyak prestasinya dan lain sebagainya gitu ya. Pandangan mengembara ini gitu ya, bisa juga nggak menghargai lawan bicara gitu ya. Pandangan menyerong ya, dan seterusnya ini penting untuk kita ketahui. Ada yang pandangan menyerong itu ada yang mengamati secara tersembunyi ya, mengamati tapi tidak ingin orang lain mengetahui, dan lain sebagainya. Tapi yang terpenting dalam proses wawancara nanti pandangannya lurus. Ya, lurus. Nah, ini sesi yang terakhir mungkin ya, memberikan jawaban terbaik ya. Gestur utama ketika menjawab ini penting. Pertama, senyum. Ya, senyum tuh kalau bisa selama wawancara tuh senyum ya, tapi jangan senyum yang mengeluarkan suara ya. Hanya terlihat di bibirnya aja, melebarkan bibir secara simetris gitu ya. Dan itu jaga gitu ya. Nah, senyum adalah bahasa universal yang menularkan respon positif. Sehingga ketika kita berbicara akan menimbulkan kesan positif terhadap wawancara. Ya, nanti kakak-kakak bimbingan konseling ini akan mendampingi ya. Nah, apakah nanti adik dinilai kurang senyumnya kah gitu ya, atau berlebihankah senyumnya dan seterusnya. Yang kedua adalah kontak mata. Nanti akan dilihat juga ya. Ya, tatap mata pewawancara kalau bisa, karena hal tersebut berguna supaya ketika kita berbicara, ya, pewawancara selalu memperhatikan Anda. Jika Anda tidak bisa menatap matanya, tatap saja garis hidung
di antara matanya. Nah, pandang ya garis hidung. Tapi kalau di mana? Di online kan kita bisa melihat garis di bawah layar, di bawah kamera. Ya, kita bisa lihat itu. Sambil juga tidak terhilang juga atau terhalang layar dari laptop kita. Kemudian antusias gitu ya, menunjukkan kesan Anda adalah orang yang sangat semangat dalam melakukan sesuatu. Sesungguhnya ketika beraktivitas di sekolah, semangat itu poin yang sangat penting. Jadi antusias gitu ya terhadap pertanyaan diberikan. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan, Ibu. Pertanyaannya luar biasa, ini menggugah saya gitu. Oh, antusias banget kan kayak gitu. Nah, sebisa mungkin itu muncul gitu ya di setiap aktivitas wawancara kita. Kemudian yang keempat, intonasi. Hati-hati terhadap yang satu ini ya, intonasi sangat penting. Jika yang Anda bicarakan serius, usahakan gunakan intonasi yang pelan tapi jelas. Ya, gunakan kecepatan sedang saat menjawab pertanyaan. Jangan cepat-cepat gitu ya. Jadi menurut saya lab school itu adalah sekolah yang sangat bagus. Jadi kalau sekolah yang bagus itu, udah, jangan cepat-cepat, pelan gitu ya. Menurut saya lab school itu sekolah yang penuh dengan prestasi. Prestasinya sangat banyak ya. Gitu, Kalau kelambatan. Nah, kalau kelambatan jangan. Kelambatan jangan. Nanti terlihat mengukur motivasi juga itu. Jadi menurut saya lab school itu, waduh, lama tuh. Jadi ntar khawatirnya di-cut sama si pewawancara gitu. Jadi gimana deh? Atau bahkan dia jadi nggak bersemangat mewawancarai kita. Sehingga ketika sudah dinilai dari gitu, lambat banget nih misalkan. Nah, khawatirnya udah menjadi blacklist aja. Sedang intonasinya sedang gitu ya. Kayak kita berbicara atau nanti ada intonasinya naik dan turunnya gitu ya. Memang butuh latihan ya, apalagi untuk adik-adik yang baru mungkin diwawancara ya. Tapi insya Allah nanti akan ada masukan dari kakak-kakaknya ya ketika praktek. Kita lanjut ya. Nah, ini yang ditunggu-tunggu ya. Isi dan jawab wawancara lab school. Nah, ini penting nih deh ya. Nah, kalau memang nanti pas prakteknya ditemani oleh ayah dan bunda, bagus tuh. Ya, karena kalau nggak salah di poin yang terakhir, poin kelima itu, nanti tidak hanya Ananda saja yang ditanyakan, tapi bundanya juga kemungkinan akan juga ditanyakan ya, poin-poin support orang tua kepada Ananda. Oke, baik. Yang pertama nih, ya, yang pertama adalah diminta untuk memperkenalkan diri ya. Ya. Ingat gestur komunikasi tadi ya, senyum gitu ya. Kemudian lugas, jelas gitu ya. Kemudian ekspresif, matanya lurus, pandangannya begitu. Tangannya tidak dilipat di depan gitu ya. Terus pandangannya tidak kabur kemana-mana. Tidak memainkan alat-alat di atas meja gitu ya. Fokus pada si pewawancara. Gitu. Perkenalan diri gitu. Nama saya, misalkan nama saya Abdul Hakam Al-Wafi gitu ya. Nama panggilan saya Hakam, saya sekolah di SD Al-Azhar Asy-Syarif misalkan gitu ya. Hobi saya adalah menulis. Prestasi yang pernah saya raih, saya pernah meraih juara 1 misalkan gitu ya. Nah, itu boleh disampaikan gitu ya sebagai perkenalan pada saat momen itu. Nah, kalau perkenalan ini kita dapat respon yang sangat baik dari si pewawancara, terlihat nanti adik-adik akan melihat si pewawancara ini apakah memandangi kita terus kah atau bahkan dia malas dengerin kita, itu nanti akan terlihat. Makanya kesan pertama saat perkenalan diri itu harus kita manfaatkan betul gitu ya. Jangan sampai lemes gitu ya. Nama saya Ujang. Bisa dipanggil Jajang nah gitu ya. Lemes banget gitu ya, nggak ada semangatnya dari gestur komunikasinya. Ingat yang tadi ya. Kemudian yang kedua akan ditanyakan motivasi ya. Kamu masuk lab school tuh apa motivasinya? Kalau bisa di list dan dihafal kelebihan-kelebihan sekolah lab school. Ya, karena aku nggak hafal gimana ya? Nanti dikasih informasi di bawahnya, contekan. Biar nanti bisa dibaca-baca. Kemudian yang ketiga ya, nanti akan diminta ya kesediaan mentaati peraturan tata tertib SMP lab school.
Jakarta. Nah, gimana kalau menurut kamu nanti misalkan disebutkan satu peraturan di lab school tentang memakai pakaian misalkan gitu ya. Kemudian bagaimana pendapat kalian gitu nanti. Nah, disampaikan saja. Ya, saya nanti diterima sebagai siswa SMP Lab School, maka tata tertib yang menjadi aturan di sekolah, maka saya siap untuk mentaati peraturan yang berlaku. Jika memang saya melanggar, maka saya siap untuk menerima segala konsekuensinya. Nah, kayak gitu-gitu kira-kira ya. Jadi kesediaan mentaati peraturan. Yang keempat, adik-adik, adalah komitmen kita sebagai calon siswa jika diterima. Kalau kamu diterima di SMP Lab School, ya, apa yang ingin kamu ukir, prestasi apa yang ingin kamu ukir untuk membawa nama harum sekolah. Nah, ini nggak bisa direkayasa, ini harus dari kalian. Sebetulnya kalian tuh mau gimana sih? Misalkan saya punya targetan pribadi saya, ketika saya ditempatkan sebagai siswa di SMP Lab School, saya akan menjadi siswa terbaik di kelas. Dan saya optimal mungkin saya akan menjadi juara umum di sekolah. Kemudian saya bisa berprestasi di eskul ini karena saya minat di bagian ini dan seterusnya gitu ya. Atau saya akan ikuti ajang-ajang tingkat provinsi, tingkat nasional yang mewakili lab school untuk berkiprah di kompetisi tingkat provinsi maupun nasional. Nah, ini luar biasa ya kalau itu kalian muncul di komitmen itu dan pandangan lurus, intonasi jelas, sehingga si pewawancara ini udah kalau bahasanya Pak terhipno ya, tergugah begitu ya. Akhirnya wah udah bagus juga nih anak ini gitu, diloloskan sebagai siswa. Kemudian yang kelima adalah komitmen dan dukungan orang tua mengoptimalkan prestasi siswa. Nah, nanti biasanya ditanyakan juga nih kepada orang tua ya, kira-kira support orang tua terhadap Ananda dan bahkan sekolah untuk mendukung prestasinya seperti apa gitu. Apakah orang tua menjadi salah satu motor penggerak juga di sekolah, menjadi komite sekolah dan lain sebagainya, atau menjadi support di berbagai macam kegiatan di lab school. Nah, ini kelebihan lab school deh ya. Nah, ciri kita harus kenal lab school. Jadi kalau misalnya apa yang kamu ketahui tentang lab school, nah lab school itu adalah sebuah sekolah yang dimaksudkan sebagai sekolah laboratorium. Ini dari kata labs ya, laboratorium school, sekolah. Sekolah ini digunakan untuk praktik mengajar, penelitian pendidikan dan inovasi pendidikan, ya. Sehingga menjadi pionir dalam melaksanakan dan uji coba kebijakan pendidikan terkini. Jadi lab school selalu nomor satu dalam menerapkan kebijakan pendidikan dari pemerintah gitu, selalu nomor satu. Jadi selalu menjadi yang pertama kali gitu ya menerapkan ya, dan memiliki kelebihan-kelebihan dibandingkan sekolah-sekolah yang lain gitu. Kemudian prestasi gemilang sebetulnya banyak ya, tapi kalau dari sisi SMP memang terakhir sekali kalau yang dari ini penilaian ujian nasional ya, ini lab school itu peringkat 2 dan peringkat 3 terbaik di Jakarta. Yang keduanya adalah SMP Lab School Kebayoran, dan berikutnya adalah SMP Lab School Jakarta, begitu ya. Dan program-program unggulannya, karena Lab School punya program unggulan, Bu, yang saya ketahui. Jadi ada program pengembangan karakter siswa, ada karakter building, ada school culture gitu ya, program budaya sekolah, ada program unggulan akademik gitu. Wah, ini luar biasa ya. Dan juga di Lab School juga ada penyaluran minat dan bakatnya. Ya, itu kalau kamu dikasih pertanyaan yang terbuka seperti tadi, jawabannya bisa sebanyak mungkin, sedetail mungkin. Sehingga orang akan tergugah terhadap jawaban kalian. Ya, lab school menjadi tempat untuk mendukung minat dan bakat kami gitu ya. Ada dari sisi keilmuan dan keterampilan, ada kesenian, dan ada olahraga. Kalau saya dari keilmuan dan keterampilan, saya ingin sekali mengembangkan di jurnalistik gitu, karena saya senang sekali menulis, saya senang sekali komunikasi dan lain sebagainya. Kalau di bidang kesenian saya ingin masuk ke seni fotografi dan lain sebagainya misalkan begitu ya. Di olahraga saya ingin sekali mendalami
futsal, ya, mini soccer dan lain sebagainya. Nah, ini luar biasa ya. Nah, ini sebisa mungkin kelebihan-kelebihan ini adik-adik sudah ada di dalam kepala dan sudah turun ke dalam hati, gitu ya. Jadi ketika diwawancara itu ngalir saja. Kak, kalau aku izin ngambil chargeran ya Kak ya. Iya, boleh deh. Gitu ya adik-adik ya. Terakhir sekali, ini penilaian pewawancara nanti ya, sikap dan penampilan, ya, terus kemudian mental yang diwawancara gitu ya. Nah, mentalnya maksudnya gimana sih Kak? Iya, maksudnya bersemangat atau tidak gitu ya. Terlihat ketika disampaikan lab school itu nanti banyak sekali loh pembelajaran sulit dan lain sebagainya. Nah, kalau kita langsung bilang, oh gitu ya, oh sulit emang ya, nah itu mentalnya udah pasti drop gitu. Nah, kalau misalnya kita oh ya insya Allah saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa tetap berprestasi walaupun pembelajaran di lab school cukup berat. Nah itu insya Allah dapat itu. Kemudian 3, semangat dan motivasi terhadap bahan pembicaraannya, selalu berpikir positif. Kemudian memiliki rencana masa depan yang jelas. Tadi ketika ditanyakan apa yang ingin kamu berikan kepada lab school ketika kamu sudah diterima di SMP lab school. Kamu ingin berprestasi seperti apa? Itu kalian harus siapin itu, ya. Dan yang kelima adalah kemampuan komunikasi ya. Nggak usah malu-malu gitu, nggak usah malu-malu. Sampaikan apa yang memang kita inginkan. Jadi perjuangkan SMP yang akan kalian masuki ini dengan momen wawancara ini, perjuangkan. Jangan sampai nyerah gitu. Akhirnya nggak ada jawaban gitu. Apa sih menurut kamu lab school itu bagusnya di mana gitu. Kata mama sih bagus. Udah kalau dibilang kata mama bagus, kata mama, kata orang lain, nah ini jangan sampai dipakai kalimat itu, ya. Sebisa mungkin itu ngalir dari ucapan kita sendiri. Sepengetahuan saya, nah itu yang saya baca di media sosial, kemudian di website lab school banyak sekali prestasi-prestasinya. Di antaranya yang tadi disebutkan ya adik-adik ya. Nah adik-adik sekalian, mungkin itu ya yang bisa disampaikan di pelatihan siang hari ini. Mudah-mudahan poin-poinnya bisa difahami semua ya oleh adik-adik semua. Nanti kita buka termintanya jawab. Ini ada quote ya. Takdir indah itu adalah bertemunya kehendak Allah, keinginan Allah dengan keinginan kita ya. Jika ikhtiar kita ini tidak sesuai dengan hasil yang kita harapkan, ya kita udah ikhtiar nih, kita udah belajar wawancara, kita sudah mau ikhtiar lah, gitu ya. Yakinlah bahwa Allah menyiapkan takdir yang indah ya, di luar sana ya, dari apa yang kita kira. Nah, tapi tetap kita semangat ya dalam meraih cita-cita, ya, yakin bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan urusan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dari Kak Najib gitu, Kak Najib buka termin tanya jawab ya kepada adik-adik sekalian. Mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Silakan, ada yang ingin ditanyakan adik-adik sekalian. Nanti slide-nya dikirim nggak, Kak? Nanti kakak kirim ya. Nanti wawancaranya tuh ada yang online atau offline gitu ya? Online semua deh, online semua. Karena aja mau ya. Kalau nggak salah di Lab School Cibubur katanya offline. Iya, yang Cibubur offline. Yang Cibubur offline. Oh ya sudah, berarti disesuaikan saja ya. Katanya di Rawamangun juga offline. Sudah ada informasinya belum, Dek? Sudah. Katanya yang di Cirende juga offline nggak? Oh ya sudah, berarti kalau offline itu lebih enak berarti ya. Tapi offline memang betul-betul terlihat sekali tuh gestur tubuh kalian semuanya gitu ya, dari wajah, tangan gitu ya. Ya seperti tadi, antusias gitu ya, ramah, ya assalamualaikum misalnya, assalamualaikum ibu gitu ya. Semoga sehat selalu ya bu ya. Ini Silakan duduk. dimulainya kapan? Gimana Dek? Wawancaranya dimulainya kapan emang? Wawancara apa nih? Yang lab school? Yang lab school besok Dek.
Coba Iya, cek besok. jadwalnya ya. Cek jadwalnya di akun kalian masing-masing, biasanya ada informasi tuh. Begitu ya. Pak, nanti wawancaranya, lawan bicaranya itu satu orang atau berkelompok? Lawan bicaranya? Oh, lawan bicaranya satu-satu, Dek. Oh, satu orang. Satu orang di ruangan sendiri-sendiri gitu ya. Enggak, maksudnya lawan bicaranya nanti satu orang atau ada Satu beberapa? orang. Satu orang, Dek. Satu orang. Satu orang. Kalau kamu mau masuk ke pekerjaan tuh, wawancaranya mungkin beberapa orang gitu ya. Kak, kalau ditanya tentang motivasi